Halo sahabat Rinjani Barat, jumpa lagi dengan saya Dejeng Aulia Skartaji, masih di channel KPH Rinjani Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat Rinjani Barat semua untuk belajar bagaimana KPH Rinjani Barat dapat mengelola kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab sejak pertama kali didirikan pada tahun 2009 sampai dengan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang atau RPHJP, KPH Rinjani Barat memiliki visi mengelola kawasan hutan secara partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Nah, sahabat Rinjani Barat, implementasi dari visi ini yaitu salah satunya dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ada di sekitar kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Rinjani Barat. Mengapa hal ini penting dan bagaimana KPH Rinjani Barat melakukannya? Kali ini kita akan menjumpai tokoh penting yang tidak bisa dilepaskan dari KPH Rinjani Barat. Beliau merupakan Kepala KPH Rinjani Barat pertama dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. KPH Rinjani Barat merupakan salah satu KPH yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Total KPH yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Dinas LHK Provinsi NTB yaitu sebanyak 15 KPH. 3 di antaranya berada di Pulau Lombok termasuk KPH Rinjani Barat dan sisanya berada di Pulau Sumbawa. KPH Rinjani Barat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai KPH model di tahun 2009. Kemudian pemerintah Nusa Tenggara Barat mengisi organisasi KPH tersebut pada tahun 2010. Alhamdulillah kami ditunjuk untuk mengawali sebagai Kepala Balai KPH Rinjani Barat pada tahun 2010. Pada saat itu dengan keterbatasan sarana prasarana daripada UPT KPH, ada problem-problem masalah konflik kawasan, kami melakukan kolaborasi dan strategi dengan para pihak, baik di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maupun dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luas areal kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Rinjani Barat yaitu kurang lebih 40.983 hektar, di mana secara administratif pemerintahan berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. KPH Rinjani Barat memiliki kawasan hutan seluas 40.983 hektar yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Luasan hutan lindung 70%, sedangkan hutan produksi 30% dari 40.983 hektar tersebut. Berdasarkan fungsi hutan yang dimiliki oleh KPH Rinjani Barat ini, maka KPH Rinjani Barat memfokuskan pada 3 pengembangan dalam pengelolaan hutan. Yang pertama adalah pengembangan hasil hutan bukan kayu. Yang kedua, pengembangan jasa lingkungan wisata alam. Yang ketiga, pengembangan hasil hutan kayu. Selain itu juga, terdapat kurang lebih 44 desa yang berada di sekitar wilayah kelola KPH Rinjani Barat, di mana desa tersebut berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Rinjani Barat. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan masyarakat, nah lebih-lebih desa Betek ini kan desa yang di mana banyak dusun itu dia berbatasan dengan hutan. Secara otomatis, masyarakat yang tinggal dekat hutan itu pasti dia akan mengolah hutan itu. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, mau tak mau bahwa pemerintah desa sangat bersyukur atas apa yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini. Lebih-lebih kehadiran KPH sebagai mitra daripada kelompok-kelompok itu, inilah yang memotivasi dari kami selaku mitra desa agar kelompok-kelompok yang sudah bermitra dengan KPH ini agar benar-benar terus melakukan koordinasi sehingga nanti pada pelaksanaan kegiatan daripada kelompok-kelompok ini mereka tidak lagi dikejar oleh pihak-pihak keamanan.
Insya Allah untuk desa tetap koordinasi sama kehutanan, menjaga terutama hutan yang ada di wilayah Desa Santong. Alhamdulillah kami di desa selalu mensupport, lebih-lebih di hutan masyarakat ini, di HKM pemerintah desa selalu menyupport pada petani. Jadi harapan kami ke depan supaya itu terus kita tingkatkan koordinasi kita, supaya jangan ke depan masyarakat kami diabaikan lah gitu. Selain bekerja sama dengan pemerintah desa yang berada di sekitar wilayah kelolanya, KPH Rinjani Barat juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah atau NGO yang ada di Nusa Tenggara Barat seperti WWF, Konsepsi, Mitra Samia, Samanta, dan lainnya. Perencanaan di tingkat kabupaten juga harus dilakukan melalui serial dialog maupun roundtable discussion dengan para pihak yang ada di kabupaten, Bapeda, kemudian juga ada SKPD teknis lainnya atau OPD teknis lainnya yang itu sangat berpeluang. Keberhasilan KPH dalam membangun wilayahnya tidak bisa terlepas dari pelibatan berbagai stakeholders yang berada di wilayah administratif tersebut. Baik sahabat Rinjani Barat, saya Diajeng Aulia Skartaji pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. KPH Rinjani Barat, partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.